Ya, shalom. Selamat pagi, menjelang siang tentunya. Ya, bersyukur hari ini saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak melihat Mutiara, istri Jethro ada di sini. Ya, karena ketika saya ada di mimbar, apa yang dia ingat dan dia lihat, satu hal yang dia bilang, kalau saya lihat Kak Budi di depan, dia lihat katanya, oh ada Mutiara di situ. Kamu bilang apa? Kak Budi identik dan wajahnya mengingatkan dia untuk satu hal, yaitu akhir zaman dan peta zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya saya tidak perlu menyampaikan pesan itu lagi. Sudah terjawab. Jadi berharap semua yang belum kenal saya mengerti akan hal ini. Jadi nggak perlu mengkhotbahkan tentang akhir zaman, peta zaman lagi. Karena memang temanya bukan itu. Tapi dengan melihat saya sudah ingat ya, akan ada akhir zaman dan peta zaman di dalam muka saya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya menyambung dan menyampaikan apa yang menjadi tema dari bulan ini, satu jiwa lagi. Ya, dengan judul menjangkau yang belum dijangkau. Dari Roma pasal ke-15 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat background ini, ya, ini tokoh-tokoh, bukan Alkitab ya, tokoh-tokoh FTHS yang sedang melihat, ya, tertegun melihat gunung es yang di hadapan kita. Spontan turun dari mobil dan kita berfoto. Ternyata ada yang candid di belakangnya ya. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita nggak hanya sekedar melihat keindahan. Di depan kita ada banyak desa-desa ya di pegunungan Himalaya yang Tuhan juga taruh di hati kita ya, untuk kita boleh terus berdoa supaya mereka juga mengalami akan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Amin. Ya. Menjangkau yang belum dijangkau. Ya, ayat tema bulan ini Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat 28. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Nah, jadi siapa harus tahu? Siapa? Oh, semua orang bilang kita. Ya, katakan kamu harus tahu. Sebelahnya kasih tahu. Ya, memang konteks di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 28 ini adalah ayat penutup yang kuat dan strategis. Ini bukan hanya sekedar akhir dari kisah Paulus di Roma, tetapi pernyataan penting tentang inklusivitas atau hal di mana Injil harus diberitakan atau terbuka kepada semua orang. Ya, bukan hanya kepada bangsa Yahudi atau orang-orang Israel. Nah, dari perspektif ilmu tafsir ini menunjukkan bahwa penolakan Israel tidak menggagalkan rencana Allah. Dalam sisi biblikal juga ini selaras dengan benang merah Alkitab bahwa keselamatan ditujukan kepada seluruh dunia, kepada semua orang, semua bangsa. Ya, ini juga diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat yang ke-11, kita baca sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya apa? Membuat mereka cemburu. Ya. Tuhan mau membuat bangsa Israel cemburu terhadap bangsa-bangsa lain. Ya. Rasul Paulus bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ya, siapa mereka di situ? Orang-orang Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Ya, tersandung dalam bahasa Yunani ptaio, ya, berarti membuat kesalahan atau tergelincir seperti kehilangan pijakan moral maupun rohani. Jatuh dalam bahasa Yunani pipto, berarti jatuh secara total, hancur, binasa dan tidak dapat bangkit lagi.
Jadi Paulus bertanya, apakah bangsa Israel akan tersandung menolak Mesias dan akhirnya jatuh total dan kehilangan tempat mereka untuk selama-lamanya dalam rencana Allah, dalam keselamatan Allah? Jawabnya apa? Sekali-kali tidak. Ya, kenapa? Karena justru oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, secara bangsa Israel akan juga diselamatkan. Ya, kita tahu sekarang orang-orang Yahudi Mesianik juga sudah ada dan banyak. Tetapi sebagai bangsa mereka masih menolak Yesus Mesias yang sudah datang dan mati di atas kayu salib. Tapi suatu saat dia juga akan menjadi bangsa yang percaya kepada Yesus. Di samping Israel dan Asyur, ya, Irak Syria saat ini. Di dalam Yesaya 19 di ayat-ayat yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur bahwa Rasul Paulus sangat menekankan hal ini di dalam pelayanannya kepada jemaat di Roma. Nah, kita tidak punya waktu untuk membaca bergantian perikop, tetapi saya mau melihat ayat ini satu persatu. Di dalam Roma 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-21, perikop yang menjadi pembahasan saya. Perikop ini adalah bagian dari penutup surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Setelah memberikan pengajaran teologis yang mendalam, di dalam Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11, dan nasihat yang praktis bagi jemaat di Roma dari pasal 12 sampai pasal 15 ayat yang ke-13. Nah, Paulus mulai menjelaskan motivasinya menulis surat ini serta peranannya di dalam pelayanan Injil. Nah, tentu beberapa minggu lalu yang mengikuti pembacaan Alkitab setahun MTHS, kita melewati kisah para rasul, bagaimana kita belajar perjalanan pelayanan misi Paulus. Dan bagaimana Paulus mengalami banyak penderitaan bahkan siksaan karena panggilan dalam pemberitaan Injil Yesus. Katakan ke kanan kiri, coba tanya, kamu sudah menderita dalam panggilan Tuhan? Belum? Belum? Ya, mungkin bukan penderitaan fisik ya, tapi penderitaan batin atau apa. Ya, tetapi Paulus menjadi satu teladan dalam kerendahan hatinya, sekalipun dia sudah melakukan banyak hal di dalam pelayanannya. Nah, Roma 15 ayat 14 dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana sebagai jemaat di Roma, dia bergerak bersama di dalam jemaat dan komunitas. Paulus memuji jemaat di Roma, mereka yang penuh kebaikan, bahkan sanggup untuk saling menasihati, membangun komunitas yang saling menguatkan untuk pelayanan pemberitaan Injil. Saya rindu dan berdoa, jemaat MTHS juga sama, terus punya kesepakatan untuk bergerak bersama di dalam pelayanan pemberitaan Injil ini. Nah, Roma 15 ayat yang ke-15 dan 16-nya berkata, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Hal yang kedua, kita belajar bagaimana pelayanan Paulus dimotivasi oleh kasih karunia Allah yang luar biasa. Paulus sadar bahwa pelayanannya itu adalah anugerah. Tugas sebagai imam untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mempersembahkan jiwa-jiwa di hadapan Allah. Melayani karena kasih karunia, bukan satu keberhargaan ataupun ambisi bahkan kemegahan pribadinya. Paulus menjelaskan bahwa ia menulis dengan apa? Agak berani.
kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan mereka melakukan berdasarkan karunia yang diterimanya untuk menjadi pelayan Kristus bagi siapa? Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena 12 rasul dipanggil untuk melayani 12 suku Israel pada saat itu. Dan Rasul Paulus secara khusus dia dipanggil untuk melayani orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani disebutkan. Nah, Paulus menggambarkan pelayanannya seperti imam yang mempersembahkan orang-orang non-Yahudi kepada Allah untuk disucikan oleh Roh Kudus. Nah, penting untuk setiap kita melihat pelayanan Rasul Paulus ini. Bagaimana misi penginjilan lintas budaya, lintas bangsa, suku bangsa. Dan ia melihat ini sebagai satu tugas yang kudus dan mulia. Lanjut, di dalam Roma, ini yang benar 15 ya. Ayat 17 dan 19. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk apa? Memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, Paulus tidak menyombongkan dirinya, tetapi ia bersuka cita dalam apa yang Kristus kerjakan melalui hidupnya. Ia hanya membanggakan hal-hal yang Kristus sendiri lakukan melalui pelayanannya. Yakni menjadikan bangsa-bangsa apa? Taat. Katakan taat. Melalui perkataan, perbuatan, mujizat, dan kuasa. Pelayanan yang kita lakukan juga harus penuh kuasa. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup setiap kita. Intinya Paulus sadar bahwa hasil pelayanannya bukan karena apa? Kehebatannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kuasa Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Kita belajar di sini bagaimana kita juga harus terus dipenuhi oleh kuasa Kristus. Kristus bekerja melalui Paulus dalam perkataan, perbuatan, mujizat, kuasa Roh Kudus, dan kita harus rindu untuk terus selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita. Ya, berikutnya kita baca bersama-sama dalam Roma 15 ayat 20. 1, 2, 3. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap suatu apa? Kehormatanku. Bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Ya, hal yang keempat, bagaimana kita fokus pada jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Ya, saya memperlengkapi bagian yang lain dari para pengkhotbah sebelumnya. Ya, kita memang harus terus bergerak di semua aspek kehidupan kita dalam pelayanan. Ya, tapi ada satu hal lagi, Tuhan juga menitipkan setiap kita akan jiwa-jiwa yang belum dijangkau. Katakan jiwa-jiwa yang belum dijangkau. Paulus punya visi menjangkau yang belum dijangkau. Jadilah terang bagi yang belum mendengar Injil. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat gambar ya berikutnya, gambar ini background bukan gambar ya Bapak Ibu Saudara di belakang kita. Ini satu kampung di Dolaka ya dengan anak-anak Nepal. Itu belakangnya asli Bapak Ibu Saudara, bukan crop. Ya, indah ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pemandangan-pemandangan Nepal indah-indah. Jangan takut kalau mau pergi pelayanan misi ke Nepal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Paulus menjelaskan bahwa ia telah memberitakan Injil dari mana? Yerusalem sampai ke Ilirikum, kawasan Balkan saat ini. Ia ingin memberitakan Injil di tempat di mana Kristus belum dikenal. Ya. Agar ia tidak membangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh orang lain. Ya.
Ini menunjukkan satu prinsip bagaimana Paulus menjangkau yang belum dijangkau. Ia ingin menjadi pionir dalam memberitakan Injil. Bukan berarti menjadi yang utama ya. Wah, udah lebih hebat nih. Karena saya melakukan yang orang lain gak lakukan. Seperti itu enggak. Tapi dia tahu persis. Karena Tuhan memanggil dia untuk pergi ke tempat di mana orang lain belum pergi. Nah, biarlah ini juga boleh menjadi inspirasi buat setiap hidup kita. Perjalanan Paulus dari Yerusalem ke Ilirikum bukan satu perjalanan langsung, ya, melainkan satu bagian perjalanan misi bertahun-tahun, dan dalam perikop itu kita melihat itu perjalanan misi Paulus yang ketiga. Untuk sampai di Ilirikum, totalnya bisa sampai 15 tahun Bapak Ibu Saudara dalam pelayanannya dan menuliskan surat Roma ini. Ya, tidak dicatat secara eksplisit berapa lama waktu yang dia habiskan di Ilirikum. Tapi ini menjadi satu pelayanan yang sangat jauh. Kalau perjalanan kaki ini lebih dari 3 bulan Bapak Ibu Saudara. Ya tentu saat itu ya Paulus perjalanan darat, mungkin naik onta dan lain sebagainya, jalan kaki, lalu nyebrang laut, naik kapal, singgah ke kota-kota ya Antioquia, Asia Kecil, Makedonia, dan tiba di Ilirikum. Karena dia tahu ada hati Tuhan untuk bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Ya, dilanjutkan Roma 15 ayat 21, tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Ya. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan katanya. Bagaimana ada orang yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menjadi satu inspirasi untuk setiap kita melihat bahwa kita adalah utusan-utusan misi Tuhan. Katakan, saya utusan misi. Ya. Sesuai dengan Yesaya 52 ayat 15, mereka yang belum pernah mendengar, ya, diberitahukan tentang dia akan melihat. Dan mereka yang belum mendengar akan mengerti. Sekali lagi ini menjadi dasar Alkitabiah bagi pelayanan misi Paulus. Sekaligus menjadi motivasi yang besar sekalipun harus menghadapi halangan dan penderitaan dalam Paulus melayani. Paulus menunjukkan keyakinan dan penghargaan kepada jemaat di Roma. Mereka bukan satu jemaat yang ya sederhana, yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi Paulus memuji kualitas rohani jemaat di Roma. Ini bukan satu pelayanan yang gagal secara moral maupun doktrinal gereja. Tetapi untuk memperkuat dan memperjelas iman mereka dan panggilannya atas pemberitaan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum bagian yang kedua, saya nanti akan mempresentasikan laporan misi Abalov MTHS. Saya ingin berbagi sedikit beberapa kesaksian berkaitan dengan pesan firman Tuhan hari ini, menjangkau yang belum dijangkau. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, wah saya belum bisa nih pergi ke suku-suku. Ya, Bapak Ibu Saudara jangan dibatasi, Bapak Ibu Saudara pelayanan menjangkau yang belum dijangkau itu hanya kepada suku-suku. Kalau itu belum, nggak apa-apa, doakan. Tetapi di sekeliling kita juga banyak ya, jiwa-jiwa yang juga perlu dijangkau atau dilayani. Ya, salah satunya pelayanan opa oma Bapak Ibu Saudara. Ada yang sudah opa oma? Ada? Belum. Semua masih anak muda. Semangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini ya tepatnya di kantor ya Bapak Ibu Saudara. Ada satu departemen, satu orang yang dia memang suka bercerita. Ya, bukan berkeluh kesah tetapi memang membagi beban ya. Karena orang tuanya sudah 83 tahun dan dia berkata kepada saya, ya ngobrolnya bukan berdua ya Bapak Ibu Saudara, di dalam ruangan dan satu departemen ada, dengar semua karena dia suka cerita kepada saya di depan mereka. Jadi dia bilang, Kak tolonglah Kak, tolong mama saya. Kenapa? Ya, mama saya sudah pindah gereja.
Kemana? Ke tempat Pak PM. Ya. Jadi dia begitu antusias melihat kayak mesbah paginya kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia putar video YouTube-nya berulang kali. Kan itu kalau lihat video YouTube kan pasti nyambung ya. Saat selesai video yang ini, nyambung video yang lain. Bapak pengkhotbah ini, Bapak pendeta ini bajunya kan ganti-ganti ya Bapak Ibu Saudara. Dia pun juga berganti Bapak Ibu Saudara, pakai baju itu. Dan dia sangat kusuk. Saya sampai melihat karena dia pasang CCTV di kamarnya dan dia bisa monitor mamanya dan saya melihat, luar biasa. Dia sambil menyembah, ya, dia mengalami ya banyak hal yang dia percaya dan dia mengatakan, saya sudah pindah ya ke gereja Bapak ini katanya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sebenarnya cukup menyedihkan. Karena sampai kepada satu titik dia tidak hanya mendengar itu menjadi sesuatu yang membangun dia, tapi sudah mengkultuskan, bahkan dia bilang kalau sampai bajunya Bapak itu ganti, dia juga ganti. Lalu apa yang dia katakan itu seolah-olah buat dia Bapak Ibu Saudara. Wah itu buat saya, itu saya dan itu saya. Sampai pada satu titik dia bilang, Bapak itu berkata ada ibu yang sedang mengalami sakit kelainan darah, kanker darah. Wah, mendengar hal itu dia langsung cerita kepada anaknya. Ya. Saya kanker darah, bawa saya ke dokter. Bapak Ibu Saudara, itu satu hal yang ada di depan mata kita. Enggak jauh-jauh di luar sana. Dan saya bilang, karena dia sudah berusaha untuk bicara kepada pemimpinnya, melalui administrasi atau sekretarisnya, dia bilang belum ada respon. Ya bersyukur ternyata Tuhan izinkan saya tanda kutip menjadi ketua sinode. Saya bilang sama pemimpin ini, Pak tolong kunjungin ibu ini. Spontan Bapak Ibu Saudara, oh ya Pak nanti setelah dari Bekasi saya kunjungi dia. Wah kaget dia, senang mau dikunjungin mamanya. Dan puji Tuhan sudah terfollow up. Ya, dia tidak lagi mengidolakan dia, Bapak PM itu sekarang, gantian sekarang mengidolakan gembalanya. Puji Tuhan, sudah kembali kepada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau katakan? Di tengah-tengah kita pun sebenarnya ada opa oma yang juga perlu dilayani. Amin. Kurang semangat, amin. Satu kali di Komsel juga bercerita, karena orang tuanya sedang mengalami sakit juga, berobat. Dan dia berkata, Kak kalau saya mau bawa ke gereja dengan tanda kutip hingar-bingar pujian, dengan latar belakang dia yang ya sudah tua dan juga sudah senior ya, bukan tua sih, ya sudah senior. Agak susah kalau masuk dalam apalagi latar belakang agamanya. Tetapi dia bilang, cobalah Kak, kalau ada komunitas opa oma, ya itu pasti akan menolong. Bapak Ibu Saudara, saya mau titipkan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Mari, saya percaya juga tidak mudah untuk membangun pelayanan opa oma, tapi ini satu hal yang dibutuhkan di jemaat juga untuk mereka tetap ada di dalam perhatian. Dan mereka tidak hanya fokus dengan dirinya, tetapi ada panggilan Tuhan juga atas hidup opa oma. Dan mungkin banyak lagi ya orang-orang yang perlu dijangkau di sekitar kita. Anak-anak muda, apakah engkau terlena dengan hobimu? Jadikanlah hobimu menjadi panggilan Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa datang ke dalam Tuhan. Ya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya juga melalui hobi, sejak saya bertobat dan percaya Yesus pelayanan di tempat ini, melalui hobi naik gunung, Tuhan menaruh beban hati juga kepada setiap suku-suku bangsa yang ada di bangsa kita, khususnya di satu pulau yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Ya, satu kali
saya pergi ke tempat itu dengan seorang rekan ya dari luar. Dan ketika pergi, karena hobinya naik gunung kan saya ditanya, sudah sampai lokasi nih Bapak Ibu Saudara di kaki gunung. Dia bertanya, kita mau ngapain di sini? Naik ke atas ke puncak, lihat sunrise, habis itu turun lagi. Ada jiwa-jiwa di atas, ya sesama pendaki. Dia berpikir dia mungkin geleng-geleng kepala Bapak Ibu Saudara. Tapi ya sudah sampai di situ mau ngapain? Jalanlah kita. Tapi dia bilang kita harus cari potter. Oke, kita ambillah 2 potter Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, bersama 2 potter ini dengan tidak siap perlengkapan yang baik, kami mulai perjalanan ke gunung. Tapi kami hanya berhenti di pos 1 dan dia bilang, kita bertenda di sini, kamu layani 2 orang ini. Kita berkemah, kita bawa tenda, dianya tidak bawa tenda. Terpal pun tidak Bapak Ibu Saudara. Yang ada apa? Menebang beberapa pohon, membuat rumah untuk dia tinggal di situ. Mungkin ini juga potter bingung ya, ini orang daki tapi cuma di pos sini tidur ngapain gitu. Dalam kesempatan itu saya diminta untuk melayani dia. Singkat cerita, besoknya jalan lagi, cuma sampai ke pos 2, itu jaraknya cuma 1 kilo. Berhenti lagi, nginep di situ lagi, minta layani lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini belasan tahun Tuhan beri hati itu dan saya ada di tempat itu. Dan sampai pada satu titik Tuhan menaruh hati, kalau kamu mau menjadi berkat buat suku ini, kamu harus tinggal di sini. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang punya duit ya. Tapi Tuhan taruh itu, taruh iman. Tuhan bukakan, ada lahan yang dijual. Akhirnya singkat cerita, kebun itu dibeli dengan cicil lebih dari 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan sampai saat ini Tuhan bukakan untuk saya melayani di tempat itu. Melalui tempat itu, ada 1 orang yang Tuhan izinkan untuk saya melayani. Melalui siapa saudara? Nah, ada 1 anak ya, Tonda yang baju hitam. Itu saya ketemu pertama kali dia masih sangat kecil. Jika tahu dia mendoakan dia, memberi mahkota, ya Tuhan menaruh sejak saat itu hati buat saya untuk anak ini. Bertahun-tahun sampai akhirnya akhir tahun lalu dia bilang, Pak Budi, saya mau ikut Bapak. Kamu mau ikut saya, mau buat apa? Mau kerja. Oke, saya bilang kalau kamu mau kerja, ya cari aja kerjaan yang lain. Tapi kalau kamu mau ikut saya berarti kamu mau ikut Tuhan. Jangan cuma mau cari kerjaan. Singkat cerita dia siap, dia katakan saya mau ikut. Dia datang ke Jakarta, saya ajar tentang keselamatan, dia memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara tahu keadaan di sana bukan luar biasa karena keadaan narkoba, ya, minuman keras, merokok, dan itu juga yang dia ikutin. Nah, puji Tuhan, sempat kembali ke Tonda, tetapi beberapa hari yang lalu dia bilang, Pak Budi saya mau balik lagi, saya mau ke sana lagi. Oke, kamu ketemu dengan Kak Mary. Singkat cerita ini beberapa hari lalu di tempat Kak Mary, saya minta Kak Mary doakan dan layani, dan hari ini dia sudah ada kembali di kebun ya untuk melayani masyarakat yang ada di sana. Ya, saya percaya itu yang Tuhan taruh dalam diri saya. Pulau ini bukan hanya sekedar ya mereka ya satu suku spesifik ini, tetapi ada suku yang lain yang memang ada di pulau itu dan Tuhan taruh saya. Ya, teman saya bilang, kamu ada di satu pulau yang penuh dengan M dan di satu desa yang penuh dengan masyarakat H.
Dan mereka semua sudah tahu bahwa saya orang percaya, baik dari RT, masyarakat, kepala dusun maupun kepala desa. Dan melalui orang-orang yang ya bekerja di kebun, ya, mereka melihat ada pribadi Yesus dalam diri saya. Dan saya percaya suatu saat mereka akan juga mengenal akan Tuhan. Nah, satu hal Bapak Ibu Saudara, biarlah Bapak Ibu Saudara mulai membuka hati. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya pensiun aja nanti. Jangan nunggu pensiun, katakan kanan kiri, jangan nunggu pensiun. Berdoa, apa yang Tuhan mau taruh di dalam hidupmu untuk suku-suku atau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam lingkunganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kita masuk kepada bagian yang kedua untuk memberikan laporan tentang perjalanan misi kita dalam adopsi beberapa tempat. Sebelum saya lanjutkan, kita mau melihat dahulu video klip yang sudah disiapkan. Silakan. Ya, dalam Pilar Academy Bapak Ibu sudah tahu beberapa lokal leader jemaat dari desa-desa dikumpulkan ke Kathmandu dalam 6 bulan untuk diperlengkapi, belajar keahlian dan belajar firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Di banyak tempat Tuhan mempercayakan anak-anak untuk mempersiapkan mereka, untuk mereka mengenal Tuhan. Dia telah panggilku jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, ku siap beritakan namanya. Hati sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Baru yang beberapa tahun ini Tuhan bukakan kembali di Kalimantan juga.